Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya Agus Garisman pada video Q&A. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, ya saya mengucapkan selamat tahun baru bagi sahabat Mutiara semua dimanapun sahabat Mutiara berada. Semoga di tahun baru 2021 ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebelum masuk juga, saya juga tidak lupa mengingatkan sahabat Mutiara untuk bisa like video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, yaitu NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara bisa terus update video-video edukasi kami lainnya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah ada pertanyaan yang masuk dari sesi video belajar tani episode 1, yaitu dari Pak Wagimin HM. Beliau bertanya, mau tanya Pak, apakah pupuk Karate plus Boroni bisa diaplikasikan bersama pupuk NPK Mutiara pada masa vegetatif atau bersama pupuk MKP pada masa generatif? Terima kasih. Oke Pak Wagimin, pertanyaan ini tentu jawabannya juga sederhana. Tentu bisa saja langsung diaplikasikan berbarengan, baik maupun dikocorkan, silahkan. Ya, untuk Karate plus Boroni kan memang bisa ditabur ataupun dikocor. Nah, nanti kalau misalnya diaplikasikan ketika vegetatif dengan NPK Mutiara, ataupun misalnya nanti dengan grower misalnya di sesudah generatif, ditabur boleh, berbarengan, mau dikocor juga boleh. Nah, kalau misalnya berbarengan dengan MKP, selama misalnya habis pada hari itu untuk aplikasi waktu itu, tentu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika diaplikasikan dengan MKP tapi bikinnya misalnya hari ini tapi aplikasikannya misalkan beberapa hari ke depan, itu kita hindari karena Karate plus Boroni ini mengandung kalsium, dan di MKP itu Merauke MKP mengandung fosfat. Nah, kalau misalnya kalsium dengan fosfat itu tidak boleh karena nanti kalau dicampurkan terlalu lama dia akan membentuk endapan. Ya, kita hindari. Tapi kalau misalnya sekaligus habis itu bisa. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Safwan. Pak Safwan bertanya dari episode belajar tani ke-1 juga. Pak Safwan bertanya, Assalamualaikum, mohon pencerahan untuk pemupukan tanaman jahe dari semai sampai panen. Saya mau menggunakan pupuk Merauke. Nah, kebetulan Pak Safwan, misalnya kalau Pak Safwan menyimak Temu Tani episode kami yang ke-29 yang tentang jahe, mungkin di situ juga sudah lengkap. Nanti ada tata cara pemupukan menggunakan produk kami pada tanaman jahe. Tapi kalau misalnya saya review singkat, misalnya untuk Pak Safwan, untuk pupuk dasar untuk per hektar itu Pak Safwan bisa menggunakan SS Amopos sebanyak 200 kg per hektar ditambah dengan NPK Mutiara 1616 sebanyak 50 kg per hektar. Nah, nanti aplikasi berikutnya adalah ketika tanaman jahenya umur 2 bulan, kurang lebih sekitar 60 hari, nanti Pak Safwan bisa menambahkan Karate plus Boroni sebanyak 100 kg per hektar ditambah dengan NPK Mutiara Profesional 92525 sebanyak 200 kg per hektar dan ditambah dengan subur kali butir sebanyak 50 kg per hektar. Nah, itu susulannya hanya di umur 2 bulan. Tapi kalau misalnya nanti kurang lebih jelas, Pak Safwan bisa menyimak lagi videonya atau bisa bergabung di grup Telegram kami, yaitu komunitas NPK Mutiara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Tonek yang bertanya melalui video belajar tani episode 6. Beliau bertanya, fase vegetatif untuk tanaman bawang merah itu umur berapa hari? Begitu juga generatifnya umur berapa hari? Nah, untuk bawang merah mungkin biasanya sih umur 1-25 hari itu adalah usia vegetatif. Nah, nanti di atas 25 hari itu biasanya udah masuk generatif. Ya, biasanya dicirikan dengan anakannya udah mulai pecah. Nah, nanti juga Pak Ton juga bisa bergabung di grup Telegram kami untuk supaya lebih jelas lagi, yaitu di grup Telegram komunitas NPK Mutiara. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ini ada Pak Mahmud. Beliau bertanya yang menyimak video belajar tani episode kedua, yaitu pengaruh klor pada tanaman bawang merah.
Beliau bertanya, maaf mau tanya, saya tanam bawang merah di lahan dataran rendah atau banyak airnya sehingga becek. Bagaimana cara agar tanah menjadi tidak becek dan tanaman menjadi normal? Nah, memang Pak Mahmud, untuk tumbuh berkembangnya tanaman itu salah satunya memang lingkungan juga mempengaruhi. Salah satunya tentu adalah media. Nah, media di sini kalau misalnya tanah, tentu tanah yang baik untuk bercocok tanam ya tidak hanya bawang merah sebetulnya adalah yang drainasinya baik ya. Oleh karena itu misalnya kalau tanahnya becek, kalau bisa dibuat jalur drainase atau meninggikan guludan tentu akan lebih baik supaya juga aerasinya juga lebih baik. Karena kalau misalnya nanti terlalu lembab dan terlalu becek juga ya tentu biasanya nanti ke tanaman bawang merah atau tanaman apapun biasanya akan cepat busuk ataupun terkena penyakit. Kalau misalnya nanti melihat di video-video mungkin di Google atau di mana, di video-video kami juga bisa dilihat kalau misalnya tanaman-tanaman bawang yang ideal memang ya kalau seperti di Brebes memang sampai membuat guludan-guludan yang tinggi seperti itu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Riki Saputro yang beliau bertanya melalui video kami yaitu di Jelajah Tani episode kelima, yaitu perawatan durian masa vegetatif ala Lentera Farm. Pak Riki ini bertanya, pupuk daun yang disemprot itu tadi namanya apa? Nah, kalau misalnya untuk masa vegetatif tanaman durian, mungkin lebih baik nanti Pak Riki itu bisa menggunakan Profit Hijau ya, yang serinya 27, 18, kemudian 9N dan Fresh Element dan lain-lainnya, bisa dicampurkan dengan Merauke Mages ya. Nah, kalau konsentrasinya berapa? Biasanya Profit Hijau itu dan Merauke Mages kita pakai konsentrasi 2 gram per liter. Jadi kalau misalnya nanti tangkinya semprotnya misalnya ukuran 20, berarti tinggal dikalikan 20 saja. Misalnya kalau tadi 2 gram dikali 20 berarti satu tangkinya masing-masing 40 gram Profit Hijau dan 40 gram Merauke Mages, dan bisa diaplikasikan ya minimal sebulan 2 kali. Ya, oke, mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Riki. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Ibu Pranti. Nah, Ibu Pranti ini bertanya dari video Belajar Tani episode ke-23, yaitu Merauke Profesional 92525 untuk bawang merah, kapan pengaplikasiannya Pak? Oke Ibu Pranti, jadi idealnya kan untuk pengaplikasian bawang merah biasanya sih normanya sih 3 kali ya selama semusim. Tapi kalau misalnya kemaraunya agak panjang dan agak lama, biasanya beberapa petani juga ada yang bisa sampai aplikasinya sampai ke 4 kali. Nah, tapi kalau misalnya 92525 ya Merauke Profesional ini mau dipakainya kapan? Saran saya sih, saran kami yaitu dilakukan di pemupukan terakhir atau pemupukan ketiga ya secara standarnya. Ya biasanya kan kalau P tinggi itu kan digunakan untuk mempercepat pematangan umbi, dan ya K tinggi itu untuk pembesaran umbinya. Nah, sedangkan kalau untuk dosisnya sendiri nanti di pemupukan ketiga nanti Ibu Pranti ini bisa memakai Merauke Mutiara Profesional 92525 sebanyak 100 kg per hektar, mungkin bisa ditambah dengan grower 15920 plus TE sebanyak 100 kali juga, dan bisa ditambah juga dengan subur kali butir ya sebanyak 150 kilo. Ya, biasanya sih aplikasi ketiga ini pada usia 33 sampai 35 hari ya setelah tanam. Ya, mudah-mudahan jelas ya Ibu Pranti. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Teguh Santoso yang bertanya di video Belajar Tani episode 1. Pak Teguh bertanya, kalsium per 10 liter berapa sendok makan Pak? Saya pakai kalsium dan kalium Merauke, dan berapa hari sekali aplikasinya kalau musim hujan? Terima kasih atas infonya. Oke Pak Teguh, intinya sih kalau misalnya tanyanya berapa banyak, kita pakainya supaya jelas aja nanti pakainya konsentrasi saja. Misalnya kalau misalnya Bapak pakai kalsiumnya, kalau merek kami kan untuk semprot ini ada Merauke Kalmit ya. Terus misalnya kalau tambah kalium mungkin nanti kita ada Merauke Kali Mitra ataupun Merauke SOP, itu kita pakai 2 gram per liter. Ya, jadi kalau misalnya tadi Bapak ini untuk 10 liter harus pakai berapa, berarti 10 liter dikali 2 gram adalah sebanyak 20 gram saja. Tapi kalau mau pakai konsentrasi agak tinggi yaitu sekitar 4 gram per liter, berarti 4 gram dikali 10 sama dengan 40 gram.
Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau misalnya berapa kali aplikasinya ini tergantung ya untuk tanaman apa, tapi idealnya kalsium ini memang harus rutin ya diberikan dari awal tanam sampai panen pun, karena kalsium ini adalah salah satu unsur hara yang dia ini agak sulit bergerak atau immobile ya, baik di tanah ataupun di dalam jaringan tanaman. Jadi kalau misalnya asupan kalsium memang kurang, tentu tanaman ini akan mudah sekali defisiensi kalsium ya. Biasanya pencirinya sih daun-daun pucuknya itu agak kering ya, daun-daun pucuk di ujung daunnya agak pucuk ya. Kalau tanamannya misalnya kayak kayak cabai biasanya akan cepat terserang patek ya. Kalau tomat juga biasanya ada bare, blossom and root ya. Tapi idealnya kalau kalsiumnya kurang, biasanya bunga juga mudah rontok juga. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Aji yang bertanya di Belajar Tani episode 26 ya. Pak Aji ini bertanya, Mas Denny, bagaimana agar melon manis ya, pupuk apa yang digunakan? Salam dari Grobogan. Oke, buat Pak Haji, bagaimana supaya melon ini manis? Tentu ya pertama adalah ya selain teknik budidaya ataupun varietas yang tepat, juga kalau misalnya pupuknya harus apa, mungkin ya yang paling baik untuk meningkatkan kadar brik adalah kalium, tapi kaliumnya yang bebas klor ya, atau dari K2SO4. Nah, kalau misalnya di kami ini kebetulan kalau misalnya untuk sistem tabur kita ada namanya sumber kali butir. Nah, kalau misalnya untuk hidroponik ataupun foliar misalnya, nanti Pak Haji ini bisa pakai nama pupuk kami adalah Merauke SOP, di mana kandungan K2-nya ya, K2O-nya dari sulfatnya adalah sebanyak 52%, ditambah dengan sulfurnya sebanyak 18%. Nah, sulfur ini juga berperan dalam aromanya supaya lebih kuat, lebih manis juga. Nah, nanti bisa nih ditambahkan dengan Merauke SOP. Ya, tentu untuk program pemupukannya seperti apa, nanti Pak Haji ini bisa mengunjungi website kami, yaitu di merauketetapjaya.com. Nah, di situ nanti tinggal cari program pemupukan tanaman melon itu seperti apa. Nanti tinggal di-download saja. Nah, kalau misalnya di situ nanti di usia-usia generatif, mulai dari keluar bunga ataupun pembesaran buah dan pematangan buah, nanti bisa ditambahkan Merauke SOP. Nah, Merauke SOP nanti mungkin untuk bocornya bisa tambahkannya sekitar untuk 1 drum 200 liter bisa sebanyak 500 gram atau sebanyak 1 kilo per drum 200 liter. Saran saya nanti coba bisa tambah Merauke SOP. Ya, tentu nanti mulai dari pengelolaannya, manajemennya dan lain-lainnya juga harus tetap diperhatikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Beki Dewi. Ya, beliau bertanya di video Belajar Tani episode 26. Pak Beki bertanya, Om, maksimal membuahkan melon itu satu pohon berapa? Makasih Om. Oke, kalau misalnya satu pohon melon itu berapa sih rata-rata? Kalau di lapangan ya 2 ya, supaya juga nutrisi bisa terdistribusi dengan baik. Kalau misalnya seandainya terlalu banyak juga nanti biasanya ya tanamannya juga tidak maksimal, performnya juga nanti rasanya juga kurang maksimal. Apalagi kalau melonnya kan bukan kayak chamoy atau melon kecil ya. Jadi ya standarnya sih 2 ya. Rata-rata biasanya beberapa pekebun ya rata-rata ya ada yang mulai dari daun ke 9 sampai 13 nanti diseleksi mana yang bunga yang terbaik, nanti itu yang dipelihara. Tinggal dijaga 2, ini aja 2 buah saja. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-12, ini ada Pak Dedi Prasetyo yang beliau bertanya di video Belajar Tani episode 26. Maaf Kak, boleh tanya, kalau saya tanam melon, kita kasih pupuk dasar SS Amopos per 1 row tanaman, itu saya kasih 1 sak, apakah itu sesuai? Soalnya di video katanya tidak boleh kelebihan N-amonia. Oke ya, maksudnya mungkin Pak Dedi ini beliau sudah menggunakan SS Amopos dengan dosis 1 sak atau mungkin 50 kilo untuk 1 roll. Nah, 1 roll ini yang saya tahu itu biasanya sih 1 roll itu sekitar untuk populasinya melon sebanyak 2000 pokok ya. Jadi kalau misalnya 1 hektar itu sekitar 20.000 pokok ya, 18 sampai 20.000. Nah, kalau misalnya di rekomendasi pemupukan kami biasanya untuk pupuk dasar itu pakainya SS Amopos itu sebanyak 20
gram per pokok dan ditambahkan juga dengan NPK Mutiara 1616 sebanyak 40 gram. Jadi kalau misalnya ini memakai SS Amoposnya 40 kilo, kita hitung aja. Kalau satu roll misalnya kan tadi untuk 2000 pokok. Nah kalau misalnya satu pokok ini kita pakai SS Amopos sesuai rekomendasi kami adalah 20 gram, berarti 20 gram dikali 2000 adalah sebanyak 40.000 gram alias 40 kilo. Sedangkan Pak Dedi ini pakainya 50 kilo ya, agak lebih 10 kilo ya. Tapi untuk SS Amoposnya aja ya, saya kira sih itu tidak masalah ya Pak Dedi. Ya selama ya apapun juga, tanaman apapun ya, selama nanti pupuk dasar yang kita berikan itu tidak kontak langsung dengan akar tanaman ketika kita pindah tanam ya. Saya pikir itu tidak masalah ya Pak Dedi. Ya memang kalau tanaman apapun juga ya baiknya tidak boleh kelebihan amonium ya. Bukan amonium yang jelek, tapi kelebihannya ya tidak hanya amonium, unsur hara yang lain juga kalau terlalu banyak juga memang akan kurang baik. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ke-13. Ini ada Ibu Siska yang bertanya di video belajar tani episode 26. Agar melon manis, bisakah ditambah Profit Maxi? Ya, oke, saya pikir itu tidak masalah Ibu Siska. Baik Ibu Siska misalnya nanti mau aplikasinya mau secara foliar atau disemprot, ataupun nanti misalnya Profit Maxi ini ditambahkan dengan kocoran, silahkan, tidak masalah. Yang paling penting nanti mungkin penggunaan Profit Maxi-nya kapan, yang mulai tanaman usia generatif, mulai dari bunga, pembesaran buah, ataupun pematangan sih tidak masalah ya Ibu Siska. Tapi kalau misalnya lebih baik sih sebelum Profit Maxi masuk gitu kan, alangkah lebih baiknya misalnya kalau ketika vegetatif kita pakai Profit hijau ya. Kalau misalnya ketika ya keluar tunas, daun seperti itu, nanti kita bisa tambah Profit hijau. Nah nanti kalau misalnya udah keluar bunga bisa ditambah nanti Profit merah. Nanti misalnya kalau ketika pembesaran nanti ada Profit orange ya. Terus nanti ketika pematangan ada Profit Maxi, silahkan nanti bisa ditambahkan seperti itu, baik secara foliar maupun kocoran ya, boleh. Kita lanjut ke pertanyaan ke-14 dari Pak Ibu Dara ya, Ibu Dara Azizah bertanya di video belajar tani episode ke-26. Ibu Dara bertanya, bisakah budidaya melon premium berbuah optimal di musim penghujan? Iya, ini pertanyaannya agak ya menjebak. Tapi kalau misalnya bisakah atau tidak, ya sebetulnya tidak ada yang mustahil ya. Tapi kalau misalnya ya pemupukan ini kan hanya salah satu faktor saja ya, selain faktor-faktor yang lain itu banyak ya, selain ya faktor varietas tanaman, terus ya budidaya dari Ibu Dara sendiri, ya faktor iklim juga tentu sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu biasanya kalau tanaman melon ketika musim penghujan seperti apa ya, kalau misalnya dari intensitas sinar mataharinya tetap terjaga meskipun ada hujan misalnya kan, ada penyinaran sampai 8 sampai ya 10 jam, terus misalnya terus tidak ada kelebihan air, drainasenya bagus, kemudian juga dari serangan OPT dan penyakitnya juga terjaga, ya mungkin tetap akan bisa optimal ya. Meskipun kalau dari sisi secara logika ya tentu ketika musim hujan ini akan lebih banyak mendungnya dibanding penyinaran yang optimalnya. Ya oleh karena itu biasanya di beberapa daerah kan budidaya melon ini kebanyakannya ketika musim kemarau ya, supaya hasilnya juga lebih optimal gitu. Kecuali kalau tadi manipulasi lingkungannya bisa diusahakan ya mungkin itu tidak masalah. Ya tapi bukan berarti tidak boleh nanam ketika musim hujan, cuma nanti resiko dari sisi serangan OPT, penyakit jamur terutama ya itu juga akan menjadi tantangan tersendiri seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-15. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya mungkin. Ini ada Pak Dedi yang bertanya di video belajar tani episode 26. Pak Dedi ini bertanya, Om, kualitas melon premium yang ditanam di GH dan di lahan bagus yang mana dan apakah perbedaannya? Oke, tentu kalau misalnya apple to apple misalnya bagus di mana ya tentu kualitasnya biasanya sejauh ini yang saya perhatikan adalah bagus di GH. Mengapa di dalam greenhouse itu lebih bagus ya, karena semua faktornya kita bisa manipulasi ya, mulai dari serangan OPT-nya akan lebih sedikit kan karena ada sekat-sekat seperti itu. Kemudian juga dari misalnya pengaturan
nutrisinya. Kalau misalnya di BH kan biasanya ada pakai vertigasi ya, dan diperhitungkan juga nutrisi yang masuk, air yang masuk, kemudian nutrisi yang masuk juga diperhitungkan. Ya memang sejauh ini kualitas melon premium yang kalau dibandingkan secara apple to apple ya tetap yang di GH ini yang akan lebih baik dibandingkan yang di lahan. Tapi bukan berarti ya tidak boleh nanam di lahan. Ya cuma kalau misalnya dibandingkan apple to apple ya tentu yang di lahan ini akan, yang di GH ini akan lebih baik dibandingkan daripada yang di GH. Mungkin seperti itu. Oke sahabat tani mungkin sekian ya beberapa pertanyaan yang masuk pada episode kali ini. Ya nanti jangan lupa sahabat Mutiara untuk bisa bergabung di grup Telegram kami. Yang pertama adalah komunitas MPK Mutiara, yang kemudian yang lainnya adalah misalnya sahabat Mutiara ada yang tertarik hidroponik, mungkin nanti bisa bergabung di grup hidroponik Mutiara. Jangan lupa like video ini, ya subscribe channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara, dan jangan lupa pentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara bisa terus update video-video edukasi kami lainnya. Sampai jumpa di video-video kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.